Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nandatri Prasetyo, NIM 20510503003. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Chandra Dewi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lingkungan demografi. Lingkungan demografi ini lingkungan yang sangat berpengaruh pada lingkungan pemasaran makro. Kenapa? Karena lingkungan demografi itu penduduk yang membentuk pasar. Pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu yang terus meningkat dapat merupakan suatu peluang dan juga merupakan suatu ancaman bagi perusahaan, karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan berdampak juga pada meningkatnya permintaan kebutuhan barang-barang di pasar. Lingkungan demografi ini berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari per tahunnya, kedua bauran umur, ketiga pasar etnis dan pasar lainnya, keempat tingkat pendidikan, kelima pola rumah tangga baru, dan 6 pergeseran populasi secara geografi. Di sini mungkin ada yang masih bertanya-tanya tentang demografi. Demografi adalah suatu studi kependudukan manusia yang menyangkut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, dan data statistik lainnya. Lingkungan demografi menjadi minat utama perusahaan karena lingkungan demografi menyangkut masyarakat dan masyarakat membentuk pasar. Jadi ini alasannya karena kenapa lingkungan demografi ini sangat berpengaruh pada pemasaran makro. Kita membahas tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini angka penduduk yang semakin meningkat itu berpengaruh pada suatu produk maupun jasa. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi ini akan semakin membuka lapangan yang lebih luas, karena bagaimanapun akan terkait dengan beberapa besar suatu produk dan jasa yang bisa diserap oleh pasar. Yang kedua adalah perbandingan persentase umur. Umumnya di Indonesia, persentase umum dikategorikan dimulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Jadi kita harus pintar-pintar menentukan peluang bisnis di dalam daerah tersebut. Misal dari jumlah populasi penduduk yang kebanyakan itu pasarnya anak-anak, perlu dilihat persentase jumlah anak-anak dari keseluruhan tersebut. Jadi misal kita menjual barang-barang anak-anak, itu kita harus mencari persentase anak-anak dari keseluruhan penduduk di daerah tersebut. Terus pasar etnik. Pasar etnik dalam suatu negara hampir semua terdiri dari beberapa pasar etnik. Nah, ini memicu adanya perbedaan dari perbedaan kebutuhan antara etnis satu dan etnis lainnya. Di sini pemasar harus cerdik melihat peluang atau kebutuhan dari etnis yang ada dalam suatu negara tersebut. Jadi ini merupakan suatu potensi dari pasar yang perlu pertimbangan, yang mempunyai kecenderungan preferensi dan kebutuhan bersama yang unik dan tidak memiliki etnis lainnya, yang tidak dimiliki oleh etnis lainnya. Terus tingkat lulusan akademik atau pendidikan. Ini sangat kelihatan untuk cara pemasarannya. Untuk kalangan berpendidikan tinggi akan berbeda dengan cara pemasarannya untuk pendidikan yang rendah. Selanjutnya pola kehidupan rumah tangga. Pola kehidupan rumah tangga di Indonesia sebagian masih menerapkan pola keluarga besar yang terdiri dari kakek, nenek, orang tua, anak, cucu. Itu pola kehidupan tradisional atau pola kehidupan keluarga besar. Namun demikian, di kota itu berbanding terbalik. Banyak pasangan-pasangan muda atau
muda-mudi yang sudah mandiri itu memisahkan diri dari orang tua mereka. Jadi pemasar sebaiknya tidak hanya menyediakan kebutuhan rumah tangga tradisional atau keluarga besar, melainkan juga harus memiliki pertimbangan kebutuhan khusus rumah tangga non-tradisional. Karena semakin hari semakin bertambah. Yang terakhir, perubahan geografis yang terjadi. Ini disebabkan beberapa faktor, seperti pesatnya pertumbuhan penduduk, rendahnya angka kematian dan tingginya angka kelahiran, dan juga keadaan alam sekitar. Orang yang tinggal di pinggir kota lebih mengalami kehidupan yang santai, lebih banyak melakukan kegiatan di ruang terbuka, dan mempunyai interaksi bertetangga yang lebih besar, berpenghasilan tinggi, dan keluarga yang lebih muda. Tetapi yang tinggal di kota kebanyakan berbanding terbalik. Jadi misal gini, apa yang dibutuhkan di desa Jawa itu tidak sama dengan kebutuhan di kota Sumatera ataupun kota Kalimantan. Jadi ini berbeda kebutuhannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa dipertanyakan di WA group. Sekian dari saya akhiri. Wallahumma fiq ila atwal mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.